Halo gan, salam Iwa Buncit. Ya, buat kamu yang sedang pasang mushroom, sedang nyetel-nyetel mushroom, seperti mushroom yang admin gunakan saat ini dengan model filter samping, dan head mushroomnya sendiri ada di sebelah sana. Ya, pernah ngalamin atau mungkin sedang ngalamin, oleh karena itu mencari di YouTube soal kok kembang mushroomnya nggak stabil, nggak mekar, kok cenderung kuncup. Nah, ini dia, admin akan coba berbagi pengalaman ke kamu, kenapa kembang mushroom itu bisa kuncup atau mungkin nggak mekar maksimal. Ini based on pengalaman admin, dan buat kamu yang punya mau tambahan informasi berdasarkan pengalaman juga, silakan tuliskan di kolom komentar. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Oke, sedikit review untuk mushroom yang admin gunakan saat ini menggunakan pipa 1,5 inci, dan untuk tata cara pemasangan pipa sudah pernah admin buatkan, cek aja di pojok kanan atas. Dan kenapa pipanya warna hitam itu karena dicat, dan untuk tata cara mengecatnya juga kamu bisa cek di pojok kanan atas. Nah, mushroom ini sendiri menggunakan seperti yang admin sebutkan tadi, pipa 1,5 inci dengan jalur yang model sederhana seperti ini, dan head mushroom berukuran 3 inci. Untuk head mushroom admin beli, sedangkan untuk pemipanya ya tinggal beli aja di toko bangunan, rangkai sendiri. Nah, untuk mushroom ini sendiri menggunakan pompa, ya akuarium ini menggunakan pompa yang jauh lebih besar dari pompa akuarium admin yang lain, yaitu menggunakan pompa dari Sunsun. Itu dia pompanya. Tepat di bawah pemipaan ini ada pompa dari Sunsun dengan tipe CTP 4500. Ya, dari angkanya 4500 sudah ketahuan kalau ini menggunakan pompa dengan debit air 4500 liter per jam. Jadi gede banget ya untuk sebuah pompa akuarium. Dan ini juga admin nggak benar-benar maksimal menggunakan powernya itu, kekuatannya itu. Jadi admin coba kurangin dengan cara menyetel. Di bagian pompanya itu memang untuk bisa disetel. Arus yang disedotnya itu, air yang disedot bisa banyak atau bisa sedikit. Jadi nggak benar-benar admin gunakan semua powernya. Jadi kayak ada yang tertahan. Nah, kenapa jadinya kalau misalkan sudah pasang model mushroom, pemipaannya sudah ngikutin yang ada di tutor, kok nggak ngembang? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat kembang mushroom itu nggak mekar. Ini sebenarnya masih bisa dibikin mekar lagi ya, tinggal ditiup aja. Ini admin coba tiup. Tuh, lebih besar lagi, admin coba tiup lagi. Nah, ini sudah maksimalnya, tapi resiko suara berisik, dan ini sudah pernah admin bahas, cek aja di pojok kanan atas. Admin coba kecilkan lagi ya. Tuh, kita ambil suara yang lebih hening. Nah, kenapa tadi admin kembali lagi, kenapa nggak bisa mekar maksimal atau kuncup? Yang pertama yang admin alami adalah ketika pemilihan pompa. Ya, pemilihan pompa itu sangat penting untuk menentukan besaran dari kembang mushroom kamu. Alih-alih mungkin ngambil pompa yang harganya lebih bersahabat, ekonomis mungkin, yang berakibat mushroom kamu kembangnya itu nggak mekar. Ngambil pompa yang kelewat bener-bener ngepas-ngepas aja. Admin sarankan ketika kamu mau pasang mushroom, ambillah pompa yang minimal 3000. Walau memang kalau menggunakan pompa yang 2500 atau mungkin yang 2000, mungkin aja admin belum pernah tes. Minimal admin tes di 2500. Itu juga admin nggak terlalu rekomendasikan. Itu juga harus menggunakan pipa yang kecil. Jadi kalau saran admin sih, kalau mau gunakan mushroom langsung aja ambil power head atau pompa yang gede, minimal 3000, supaya nanti kalau kamu mau nyetel itu nggak perlu ganti pompa lagi. Misalkan kalau kurang, tinggal setel aja. Lebih atau kurangnya air yang ingin disedot seperti ini. Sebenarnya ada pilihan yang 3000, ada yang 3600 kalau nggak keliru, ada yang 4500, dan itu admin langsung ambil yang paling tinggi supaya nanti kalau kurang tinggal dinaikin aja dari setelannya itu.
Dan admin nggak perlu lagi beli pompa. Jadi usahakan untuk beli pompa jangan yang nanggung-nanggung, langsung ambil aja yang minimal 3000 atau di atasnya lagi, supaya kalau misalkan kurang airnya itu kesedot, kurang maksimal untuk mushroomnya, bisa kamu setel aja tanpa harus mengganti pompa lagi. Harga pompa memang relatif ya, ada yang bisa dibilang mahal, ada yang ekonomis, ada yang di tengah-tengah, tinggal kamu aja pinter-pinter memilihnya. Tapi secara umum pompa yang ada di pasaran ya rata-rata seperti itu. Nah, setelah pompa, kamu juga harus perhatikan pemipaan. Pipa apa yang kamu gunakan? Lebih tepatnya diameter pipanya itu berapa inci? Kalau misalkan yang contohnya admin gunakan saat ini, pompanya 4500, pipa yang admin gunakan 1,5 inci. Kenapa gede? Karena ya, supaya air yang keluar dari pompa melalui pipa ini benar-benar bisa maksimal, nggak tertahan. Dan nggak juga bikin pompa jadi kerjanya itu berat. Karena semakin kecil pipa ini, maka akan semakin besar tekanan air di dalamnya, yang mengakibatkan nanti pompanya itu akan bekerja berat. Dan air yang dikeluarkan juga kan mau nggak mau nanti akan tertahan oleh jab mat ini. Nah, kalau misalkan pipanya kecil, air yang masuk deres, otomatis ketika ditahan oleh jab mat, airnya itu tekanannya akan balik lagi ke pompa, dan itu akan membebani pompa. Maka dari itu ada baiknya kalau admin pribadi bikin mushroom, bikinlah pipa yang gede supaya beban dari pompa nggak selalu ketekan dengan kerja maksimalnya. Bisa mengawetkan, lebih tepatnya memperpanjang usia dari penggunaan pompa itu sendiri. Jadi pompa besar, gunakanlah pipa besar. Kalau misalkan sudah terlanjur nih beli pompa yang 2500, mungkin juga ada 2000, walaupun admin sangat nggak sarankan walaupun itu 2500. Kamu bisa gunakan pemipaan yang lebih kecil, misalkan nih 1 inci atau mungkin 3/4 inci. Walau memang admin lihat ada yang gunain 1/2 inci, tapi usahakan ya minimal 1 inci lah, atau mepet-mepet 3/4 inci. Kemudian juga sesuaikan dengan besaran dari head mushroom. 1,5 inci pasangannya, kalau admin langsung tanya ke seller yang bikin head mushroom ini, itu disaranin yang 3 inci kalau pipanya 1,5 inci. Jadi kalau misalkan pipanya 3/4 atau 1 inci, ambil aja head mushroom yang 2 inci. Jangan lebih dari itu, karena nanti mushroomnya nggak mekar, karena dorongan air yang ada di pipa ini itu nggak bisa menyembur dengan maksimal. Dan dilihatnya juga manis dibanding kalau kamu jomplang pipa misalkan cuma 1 inci di sini atau mungkin 3/4, kemudian head mushroomnya itu 3 inci, kan jomplang banget dilihatnya. Dan pipa gede seperti ini juga bikin pompa jadi lebih lama penggunaannya. Dan kenapa nggak mekar maksimal kembang mushroomnya? Bisa jadi karena kamu nggak gunain jab mat atau sumbat. Sebenarnya nggak harus jab mat ya, sumbat apapun, entah itu mungkin busa putih atau mungkin ada satu lagi yang admin kurang begitu ingat. Sumbat apa lagi? Oh ya, biofoam juga bisa. Kalau kamu nggak pasang sumbat ini, maka kembang mushroomnya itu bisa aja kayak bleber kemana-mana dan nggak rapi. Jadi usahakan untuk pasang sumbat. Sumbat yang admin rekomendasikan bisa gunakan jab mat. Kalau biofoam itu cepet banget kesumbat dengan kotoran, tapi kalau jab mat condong lebih agak lama untuk kesumbatnya. Dan supaya jab mat itu jauh lebih lama lagi, kamu bisa gunakan trik yang ini, yang sedang kamu lihat saat ini. Cek aja di pojok kanan atas, sudah pernah admin buatkan videonya. Nah, kalau sudah ngikutin, sudah menggunakan pompa yang maksimal, ideal, pipa juga ideal, head mushroom juga termasuk sumbat, kok masih juga kembangnya itu kayak nggak rapi, nggak rata, cek yang paling kentara banget adalah posisi dari tower atau head mushroomnya itu sendiri. Cara ngeceknya gimana? Tinggal kamu perhatikan apakah tower head mushroom kamu itu, pipa yang berdiri ini, itu condong miring ke kanan atau ke kiri. Perhatikan. Kalau misalkan dia condong ke salah satu sisi, bisa aja itu penyebab dari mushroom kamu jadi nguncup atau mungkin kelihatan kayak bleber ke salah satu sisi. Kamu cek. Perhatikan dengan seksama head mushroomnya itu condong ke arah mana, karena yang ideal itu dia nggak condong ke salah satu sisi, dia benar-benar berada di tengah. Kalau sudah dipastikan, ya harusnya mushroom kamu bisa mekar maksimal seperti yang admin punya saat ini. Selebihnya ya tinggal coba-coba aja, diulang-ulang, karena mungkin ada satu hal lain hal yang kelewatan.
Tapi sejauh ini sepengalaman admin setelah mempraktekkan apa yang sudah admin sebutkan tadi, ya mushroom admin ngembang-ngembang aja. Justru sebenarnya mushroom ini bisa dimaksimalkan lagi, cuman karena kepentok pipanya ini, jadi ya maksimalnya cuman segini aja. Oh ya, jangan sampai lupa juga ya, karena semakin gede pompa, arus yang masuk ke dalam sini juga harus semakin besar. Ini admin kelupaan harusnya di awal tadi ya. Ya, namanya juga pasang filter samping sendiri. Ini aslinya nggak pakai filter samping, sehingga pada saat pemasangan ini nih, apa nyebutnya, celah air yang ada dari dalam akuarium kemudian masuk ke filter samping itu terlampau kecil. Harusnya ini jauh lebih besar. Ini ukurannya mungkin saja 1 cm, harusnya bisa kamu bikin jadi 2 cm atau mungkin 3 cm, supaya air yang masuk itu jauh lebih banyak. Jangan sampai bikin pompanya ini kering, dalam artian terlalu jomplang antara level air yang ada di chamber pertama dengan kedua itu terlalu jomplang. Hasilnya seperti ini, dia akan lewat airnya ke chamber kedua tanpa melalui media filtrasi lagi. Ini nggak bagus sebenarnya, cuman ya karena sudah kebikin seperti ini ya inilah dia hasilnya. Buat kamu yang mau bikin, jangan sampai seperti ini. Usahakan untuk membuat celah air masuk ini di atas 2 cm, apalagi kalau kamu menggunakan pompa yang gede. Semakin jauh level air yang terlalu jomplang membuat pompa akan berdengung. Pompa bisa aja overheat kepanasan karena nggak kerendam sempurna di dalam air. Ini aja sudah jomplang airnya karena faktor media filter yang sudah kotor juga. Jadi itu aja saran dari admin. Buat kami mau menambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan semoga aja permasalahan dari mushroom kamu yang nguncup, susah untuk ngembang, atau mungkin ngembangnya nggak rapi bisa segera terselesaikan. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.